Saya Wawo Siswono, Kepala Desa Tanyelaut, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Iya. Selamat siang Bapak Wawo. Ya, saya ASN Aklam Fauzul Azim. Ingin bertanya Pak, izin Pak, tentang bela negara Bapak. Apa sih yang terlintas dalam benak Bapak apabila mendengar kata bela negara? Oke, siap. Bela negara yang saya tahu, memang itu secara konstitusi diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi saya lupa pasalnya, bahwa seluruh warga negara terpanggil akan bela negara untuk negaranya untuk Indonesia. Oke. Baik dalam kehidupan sehari-hari secara sosial maupun dalam kedaruratan perang negara. Warga negara siap untuk membela negaranya, jadi tidak ada terkecuali. Iya. Pertanyaan kedua Pak, kenapa kita sebagai warga negara harus bela pada negaranya Pak? Secara khusus ya mungkin karena amanat undang-undang konstitusional ya, Undang-Undang 45 diamanatkan seperti itu. Yang kedua mungkin para perancang juga banding border kita dulu merancang undang-undang dasar itu karena ya ada kepentingan bahwa negara itu wajib dibela oleh warganya ya. Dimanapun mungkin di muka bumi seluruh warga negara wajib membela negaranya ya. Oke Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kita sebagai pegawai pemerintahan atau ASN, Bapak sebagai kepala daerah untuk bela negara Pak? Apa saja sih yang harus kita lakukan Pak? Di samping kita secara pribadi bagian daripada warga negara yang punya kewajiban langsung secara pribadi, tapi secara institusi kita juga sebagai kepala desa, kita juga wajib menginisiasi, wajib mengedukasi warga masyarakat akan kesadaran bela negara itu sendiri. Termasuk mungkin nanti suatu saat seandainya kewajiban bela negara itu harus dilakukan oleh warga masyarakat, mungkin kita juga akan merekrut mereka, membekali mereka dengan bekal yang sesuai kebutuhan ya. Siap Pak, siap. Pertanyaan terakhir Bapak, izin. Ini tentang isu terorisme yang sedang ramai diberitakan di media sosial, bahkan media cetak Bapak. Tentang terorisme Pak, apa sih tanggapan Bapak tentang terorisme yang akhir-akhir ini mencuat Pak, dan bagaimana sikap kita untuk menangkal terorisme itu Pak? Terorisme yang saya tahu bukan hanya di Indonesia ya, tapi di muka bumi seluruh negara juga terorisme itu ada. Siap. Tapi biasanya lebih mencuat di negara-negara berkembang atau negara yang terbelakang, karena kadang-kadang ada salah pemahaman, salah persepsi, atau mungkin juga salah mengenai ideologi mereka yang cenderung menyimpang dari pada umumnya, sehingga ada pendapat-pendapat yang menurut mereka benar padahal menentang konstitusi ya. Iya betul. Di Indonesia memang rada intens masalah terorisme ini, sehingga pemerintah juga berinisiatif membentuk tim anti terorisme ya di kepolisian, dan ini juga termasuk salah satu tantangan dan hambatan yang harus dihadapi secara bersama-sama. Terpanggil semua lapisan masyarakat untuk melawan terorisme ini ya. Iya. Kalau di Desa Tanyelaut bagaimana Pak untuk menangkal paham terorisme ini Pak? Untuk sementara di tingkat desa khususnya Tanyelaut ya, mengenai terorisme itu tidak begitu dominan. Tapi karena pelaku terorisme ini kadang-kadang diam di mana saja, dan mereka juga punya alamat kadang-kadang di desa ya. Dan kami sementara kan di bawah ada RW/RT yang mewajibkan warganya apabila orang tidak dikenal harus melapor sekali 24 jam. Siap. Sehingga bisa terdeteksi kegiatan-kegiatan mereka yang mengadakan kegiatan untuk melakukan terorisme ya. Siap Pak. Jadi lapor cepat, deteksi dini dari lapisan masyarakat dan institusi pemerintah di bawah RW dan RT ya. Siap ya.
Terima kasih Bapak atas bincang-bincang pada siang hari ini. Ya, eh, satu kata untuk teman-teman ASN Pak, apa tanggapannya untuk teman-teman ASN atau motivasi untuk teman-teman ASN? Oke, siap. Itu yang tadi saya sampaikan itu hanya pendapat pribadi saya ya. Tapi sebagai ASN kita harus punya komitmen bahwa di dalam negara ini ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah. Nah, pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah, ASN diantaranya, kita harus punya komitmen untuk melaksanakan amanat konstitusi ya. Ideologi kita harus Pancasila, konstitusi kita harus Undang-Undang Dasar 45 dan komitmen dengan itu ya. Siap. Sehingga kita semua menjadi garda terdepan untuk bela negara. Sebelum masyarakat ya kita ASN lebih depan daripada mereka. Siap Bapak. Siap. Indonesia maju Pak. Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rion Hayaroni Septian akan melaksanakan tugas kelompok, yaitu tugas wawancara tentang aksi bela negara dan pemahamannya ya. Di sini saya akan mewawancara narasumber yaitu Pak Dwi sebagai tenaga pendidik. Ya, Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Pada video ini ya saya akan bertanya kepada Pak Dwi bagaimana tanggapan Pak Dwi tentang aksi bela negara pada tenaga pendidik. Ya, aksi bela negara itu kalau secara pengertiannya akan sangat luas sekali, tetapi bagi tenaga pendidik walaupun juga sama luasnya, tapi bisa lebih dikerucutkan lagi tentang aksi-aksi bagaimana melakukan upaya-upaya bela negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam atau sesuai dengan tugas pokok kita sebagai pendidik. Dalam hal ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya dunia pendidikan akan sangat terdampak sekali dari adanya COVID-19 ini. Kita rasakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini pembelajaran yang dilaksanakan itu harus secara jarak jauh, harus secara daring, online, dari rumah. Nah, itu juga sebenarnya adalah upaya-upaya dalam bela negara. Kenapa saya sebutkan itu sebagai upaya bela negara? Karena pemerintah melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh, salah satu tujuannya tentunya adalah menyelamatkan generasi bangsa dari terpapar virus corona. Dan juga guru sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan juga bisa terselamatkan dari virus corona. Dan tentunya ini juga termasuk aksi-aksi bela negara. Sebagai pendidik, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, hal-hal yang bisa kita laksanakan sebagai upaya bela negara, yang pertama tentunya memberikan keteladanan kepada siswa-siswa kita untuk menghargai bangsa Indonesia, menghargai jasa pahlawan, menggunakan produk-produk Indonesia dan upaya-upaya lain dalam menyelamatkan kondisi dan situasi bangsa, terutama dalam fenomena yang terjadi sekarang ini. Masyarakat di kita itu mudah sekali terpancing, mudah sekali terpecah belah. Isu-isu politik, isu-isu geososial itu sangat sekali mudah menjadi pemicu terjadinya perpecahan di antara kita. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa mengedukasi siswa agar bisa memilih informasi, sehingga hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa itu bisa diminimalisir. Kemudian juga kita sebagai pendidik, walaupun proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, alangkah lebih baiknya kita melakukan kunjungan ke rumah siswa. Kunjungan itu bukan hanya dalam rangka belajar atau
belajar memberikan materi kepada siswa, tapi juga mengedukasi orang tuanya tentang upaya-upaya bela negara dan upaya-upaya pencegahan virus corona. Seperti itu. Nah, hari ini saya akan mencoba wawancara pada Mbak, yaitu wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta isu kontemporer. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan, apa yang Mbak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Mengenai wawasan kebangsaannya, kalau menurut saya itu mengenai wawasan kebangsaan itu, wawasan itu adalah cara pandang kita ataupun pengetahuan tentang berbangsa dan bernegara. Contohnya tentang sejarah Indonesia, dari mulai perkembangan perekonomian, sosial, dan politik. Adapun bela negara itu kita ambil contoh lah di masa dulu, di mana orang-orang itu melawan para penjajah dan sampai sekarang kita telah merdeka. Itu bisa disebutkan bela negara.